Gampang kok. Jadi saya topiknya ada dua, yaitu kelenjar kulit dan pigmentasi. Sebelum kita kuliah kita harus tahu kita mau ngapain, ada tujuan belajar, mengetahui struktur kelenjar kulit dan fungsinya secara umum, serta mengetahui berbagai kelainan kelenjar kulit yang sering dijumpai. Nah ini deh, jadi yang bahan kuliah yang kemarin saya kirim itu saya udah bilang itu PPT tahun lalu, dan peraturan yang terbaru ternyata harus ada topik-topik yang kalian kuasai, yaitu ini. Nah ini baru. Kalau dulu nggak banyak, atau vulgaris, hidradenitis suppuratif, perioral dermatitis, kemudian miliaria. Sekarang ada tambahannya ini serosis kutis, absces multiple kelenjar keringat. Namun untungnya level kompetensinya turun dari yang banyak 4 level kompetensi 4. Sekarang hanya 2 penyakit yang harus kalian kuasai dan sampai tuntas terapinya, yaitu yang saya bold merah, akne vulgaris ringan dan miliaria. Selebihnya ini 3A semua. 3A itu berarti kalian harus tahu dan bisa melakukan terapi pendahuluan. Itu toh. Jadi kalau ditanya, saya belajar yang mana dok? Kalau mau lulus, mau nilainya spreadsheetnya bagus itu 100, ya kamu belajar yang ini 2 itu. Tapi kalau kamu mau jadi dokter yang baik, ketahuilah dengan baik di sini. Oke ya. Ini ada sedikit video, boleh nonton. Jutaan orang yang sadar bahwa badan walaupun tidak berbahaya tapi sangat mengganggu. Ini kalau bagi yang nggak suka baca, ngomong ini udah cukup untuk belajar tentang hiperhidrosis, bronkhidrosis, basic tentang kelenjar. Ini saya bilang ya untuk yang nggak suka baca. Saat cuaca panas atau saat membubarkan aktivitas seperti olahraga, suhu tubuh akan naik. Maka untuk menstabilkan suhu tubuh agar kembali normal, tubuh akan mengeluarkan keringat. Keringat terdiri dari air, mata, urea, dan mineral seperti kalium, magnesium, natrium, atau garam. Inilah kenapa keringat rasanya asin. Komposisi air, laktat, urea, dan mineral dalam keringat setiap orang berbeda tergantung apa yang dimakan dan diminum. Keringat keluar dari kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrit dan apokrit. Kelenjar ekrit adalah seluruh tubuh dan menghasilkan keringat dengan konsistensi lebih cair yang biasanya tidak berbau. Kelenjar apokrit ada di ketiak dan area genital, menghasilkan keringat lebih lengket dan kaya akan bahan organik, yang kalau kontak dengan bakteri bisa menghasilkan bau yang tidak sedap. Di dunia kedokteran ada beberapa masalah keringat yang umum terjadi, yaitu hiperhidrosis, bronkhidrosis, dan bronkhidrosis. Hiperhidrosis adalah masalah keringat berlebih tapi tidak berbau. Contohnya ketika seseorang tiba-tiba berkeringat banyak di Hiperhidrosis tidak sedang melakukan aktivitas berat. Ini disebut beda ya, hiperhidrosis sama bronkhidrosis itu beda. Tapi dua-duanya berhubungan dengan kelenjar psikis. Ada juga apokrit. hiperhidrosis menyeluruh di seluruh tubuh yang mungkin akibat dari gangguan saraf hormonal atau akibat penyakit sistemik, gangguan endokrin, atau efek samping obat. Ada juga yang namanya bronkhidrosis, yaitu suatu kondisi di mana keringat yang dihasilkan berwarna dan disertai sensasi gatal dan panas yang biasanya muncul di ketiak, tapi kondisi ini sangat jarang ditemukan. Berikutnya, bronkhidrosis adalah istilah kedokteran untuk keringat yang berbau tidak sedap. Penyebabnya karena produksi keringat berlebih yang dihasilkan kelenjar
Nah ya, sudah punya bayangan apa itu hiperhidrosis, kita back dulu yang sebelumnya ya. Dan kita lihat hiperhidrosis sebetulnya di kulit dia ada hiperhidrosis, chromhidrosis, dan bronkhidrosis. Tiga-tiganya berhubungan dengan kelenjar apokrit. Tapi yang common problem yang biasa dikeluhkan oleh pasien yang datang itu bronkhidrosis. Ya. Sekali lagi di levelnya ada 3A, terapinya apa? Seperti yang tadi bilang, sebenarnya kayak yang dijual bebas kalau deodoran antitranspiran itu sebetulnya salah satu terapi dari hiperhidrosis. Tapi nggak semua oke, gitu ya. Nah, ini sebenarnya dasar-dasar yang harus kalian kuasai. Jadi kalau kita belajar kulit, saya tahu kalian itu generasi yang informasinya banyak sekali. Saya lahir tahun 80-an, jadi waktu itu informasi nggak semudah sekarang didapat. Jadi kalau kuliah dosennya datang itu benar-benar harus fokus diperhatiin, karena ya kita source-nya cuma itu aja gitu. Tapi sekarang kembali, sekarang kalian source-nya akan jauh lebih banyak. Hanya kekurangannya adalah kalian attention span-nya memendek. Sudah pernah dengar attention span? Ya, itu nggak usah disangkal. Orang yang pinter, generasi kalian attention span-nya akan lebih pendek dibandingkan saya. Penelitiannya sudah ada. Jadi, saya akan sampaikan basic-basicnya, fokus bentar, habis itu selesai. Oke ya. Jadi kelenjar kulit itu dia ada beberapa deh. Yang basic penting sebasea, berasal dari holocrin gland dan kelenjar kulit, epin dan apokrin gland. Nih, ini dan ini tiga kelenjar berbeda tapi semuanya saling berkaitan. Penyakit banyak terjadi di sini, kelenjar spasea, apokrin dan epin. Kita lihat. Nah ini berhubungan dengan udiplas spesius, terbesar ada di hidung, wajah, kulit kepala, dan tidak terdapat di telapak tangan dan kaki. Ada yang pernah tahu jerawat di kaki? Nggak ada, karena ya nggak ada. Itu basic. Penyakit yang berhubungan dengan kelenjar spasea akan vulgaris dengan berat, hiperhidrosis supuratif, dan masih ada beberapa penyakit lainnya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kalian suka baca, mau belajar boleh baca yang lainnya, silakan. Tapi kalau kalian cuma mau pokoknya saya mau lulus dong, saya nggak mau tahu, saya capek, saya lebih milih nonton drakor. Nonton drakor yang terbaru apa? Love Next Door. Ada yang nonton? Iya. Bagus ya. Bagus ya? Saya nggak suka sih. Lebih yang happening sebelumnya itu apa sih? Of Tears. Itu happening. Yuk balik lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang, abnormal garis ringan masuk kompetensi 4A, dimana itu harus kalian kuasai dan harus terapi sampai tuntas. Apalagi nanti ke depannya tantangannya makin banyak. Ada BPJS, lulusan dokter umum banyak sekali. Kalau kalian mau dapat duit, jangan ke Jawa, keluarlah ke Jawa, gitu. Karena apa? Ya nggak dapet. Kamu mau dengan level hidup yang sekarang ini enak, saya yakin yang masuk dokteran itu secara bukan secara finansial mampu, tapi dia sangat berusaha untuk mendukung sistem belajarnya dari keluarga. Yang mungkin nggak terlalu banyak duitnya, dia akan mencari cara gimana caranya biar bisa dapat sumber-sumber informasi yang relevan yang bisa untuk belajar. Tapi kalau mau cari duit jadi dokter jangan Jawa. Kalau mau cuma dokter umum ya. Kalau mau naik level ya spesialis atau bikin rumah sakit, jadi direktur, jadi owner. Balik lagi, sini lagi ya. Ada ringan, sedang, berat yang harus dikuasai ini. Bedanya apa sih dok? Jadi kalau lesi non-inflammatory kita sebutnya ringan, UKP-nya ditandai dengan ini, black head komedo dan white head komedo. Pada abnormal garis lesi sedang berat, UKP-nya ada tambahan
wujud kelainan kulit udah masuk yang kemarin ya, yang siapa ya? Ada tambahannya papul musuh nodul kadang-kadang bisa menjadi scar. Ringan ada nggak yang papul? Ada. Nanti ada videonya lagi, kalian boleh nonton sendiri. Jadi kalau ringan ada klasifikasinya, sebetulnya ringan itu papulnya boleh ada nggak boleh, tapi kurang dari berapa. Bedanya sama yang lain-lain apa? Erupsi acneiformis dia tidak ada komedo sama sekali. Terapinya ini terapi acid yang biasanya tadi beberapa banyak sekali dunia betul. Kalau pada lesi inflamatorik sedang berat, kita berikan antibiotik oral, boleh. Golongannya apa? Macrolide ataupun golongan tetracycline. Tretinoin acid. Ada yang udah pernah tahu tretinoin acid? Mau angkat tangan? Atau aku panggil? Pilih mana? Atau mau pilih ini? Ini enak loh, Dek. Ada yang tahu ini? Ini pembersih muka. Coba browsing harganya berapa? Kalau yang kemarin baru dapat yang Obagi itu bagus banget itu responnya. Atau ini lotion. Ayo. Ada yang mau maju lagi? Maju sini satu yang mau dapat ini. Ini saya punya lagi, ini peeling serum. Jadi dia ada 9,8% AHA, 2% PHA dan liquorized extract. Ini untuk whitening. Kalau ini sebenarnya shampoo, tapi ini cukup bagus shampoo-nya gitu. Yuk, ada yang mau maju? Maju dulu, baru tak kasih pertanyaan. Ya, nggak apa-apa. Kalau bisa nanti dapatnya ini. Yuk. Panggil aja. Yang dapat ginseng biasanya nggak suka. Tadinya aku bisa main. Udah. Ayo. Satu lagi cewek. Udah punya pacar belum? Oh belum. Ya kalau udah punya pacar tuh bisa lihat pacarnya. Kamu pakai pembersih nggak? Satu lagi cewek. Yuk. Ini ya. Untuk sebelahnya yang cinta. Yuk. Kamu cinta. Ya. Ini tepuk tangan dulu dong. Beneran disuruh nunggu. Dokter mana itu? Yang dokter kulit sedih loh beneran ya. Sedih loh. Kita mau bagi susah-susah kok. Jangan gitu ya besok ya. Kalau ketemu pasien jerawat ringan harus sampai selesai. Ya, oke. Pertanyaannya dua. Kamu kan udah pakai krim kan? Pernah pakai protein, jadi tahu retinol? Retinol tahu? Bedanya retinol sama tretinoin acid apa?
retinoid acid. Mau tisu lagi nih? Hah? Mau tisu lagi? Mau sholat? Tisu lagi. Retino apa tadi? Retinoid acid. Iki loh. Belajar bareng-bareng, belum tentu saya tahu. Tisu. Oh, belum pernah dengar retinoid acid. Retinol buat jerawat lebih berbahaya dibanding retinoid acid. Ya, oke. Udah itu aja, mau tambah lagi? Ya wes, kalau itu persentase itu tadi ada di kuis ada di situ juga kelihatan benzosil peroksida. Tahu konsentrasinya berapa? Boleh browsing sambil belajar. Terus? Hah? Kamu tebak aja berapa? 5. Ada lagi? 5, 10. Ada lagi? Ya cukup. Plus dulu, yeay. Yang ini masih agak salah. Jadi kamu boleh dapat ini. Ini loh, udah bagus semua loh. Gak ada yang bagus. Ini kamu sudah matang ya. Sebenarnya ini bisa. Cuma harus hati-hati makanya. Karena dia ada AHA dengan ada yang cuman bisa dipakai. Ya. Yeay. Makasih buat volunteer. Namanya siapa ya? Hah? Razan. Yang ini tadi namanya siapa? Pira. Dari Solo? Bukan. Surabaya. Pira dari Sumatera Utara. Oke, balik lagi ya. Rasa benar tadi benzosil peroksida dari 2,5%, 5% sampai 10%. Bisa dipakai semuanya. Biasanya untuk grade ringan kita pakainya 2,5%. Dia masuk kategori obat keras. Jadi kalau kalian punya ada pertanyaan nanti di ujian, kalau tadi di kuis kan nggak ada konsentrasinya, mungkin di ujian kita tambahin konsentrasinya, pilihan konsentrasinya, gitu ya. Loh, enak tau deh, kamu dengerin kuliah buat jazz mesti nilainya yang di bab ini 100. Cuman ingat apa enggak gitu ya. Kira tadi ya pasti dia tahu retinol, kita semua tahu retinol. Tapi apa sih bedanya sama retinoid acid? Sebelum kita tahu bedanya, kita nonton dulu, boleh ya? Sebentar. Ini playnya gimana ya? Play. Istrinya Deddy Corbuzier. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang follow? Bagus loh. Cantik ya orangnya. Dia bagus banget pengetahuan tentang skincare. Dia cerita tentang retinol. Kebetulan dia mungkin endorse ya kalau lihat dari website. Oke, habis nonton Sabrina, kita nonton dia. Ini teman saya, dia dokter kulit dari Surabaya, namanya Nadia. Ada yang follow? Kalau belum follow silahkan follow. Dia dermatologis. Sama-sama nerangin tentang retinol. Mukanya kayak itu loh, yang main Design Officer. Tahu nggak
itulah aku lupa namanya Korea susah. Tapi pokoknya aslinya kayak gitu. Orangnya bawaannya gitu. Dia nomor berapa ya? Nomor 3 waktu ujian nasional kulit dia masuk top 10-nya. Jadi dia mau anak yang udah cantik, pintar, itu baik banget gitu. Edukasinya kalau belum follow sekarang follow. Saya nggak di Inggris, tapi dua-duanya kita lihat, kita belajar, sama-sama belajar. Dua-duanya sama-sama menerapkan tentang retinol. Bedanya apa? Yang pertama basic tip, sangat superficial. Karena apa? Pertama, dia bukan dokter. Kedua, dia ada konflik of interest-nya. Gitu. Saya berharapnya kalian semua yang ada di sini kalau belajar nggak setengah-setengah. Itu yang menjadikan kalian beda dari yang lain. Lulusan dokter itu nanti banyak banget. Kalau kalian belajar cuma setengah-setengah, kamu bikin a lot of mistake, ya kamu akan nggak ada bedanya sama yang satu ini tadi. Ini saya ngomongin kulit ya, karena kita ngomongnya luas gitu, cuma kulit, jantung, kayak darah, selesai. Tapi kalau kita lihat yang ini, dia tentang retinol, dia edukasinya pertama apa? Sistematis. Retinol itu ada macam-macam, step by step. Jadi tadi yang bedain sama retinoid acid itu sama-sama derivatnya sama, vitamin A, tapi dia yang paling kuat, retinoid acid. Paling bawah retinol. Retinol itu dijual bebas. Jadi mau konsentrasinya retinol kayak apa, dia promo kayak apa, dia bilang menyembuhkan jerawat tipe berat, dia dapat tes di pakai retinol ini menyembuhkan jerawat radang. Jangan percaya. Ya karena beda. Retinoid acid itu golongan keras. Dia bukan golongan keras, dia harus diperiksa dokter. Jadi nggak bisa disamain sama retinol. Gitu ya. Sudah punya bayangan? Oke, kalau jerawat ringan boleh nggak pakai retinol? Dari saya pelajari pengalaman saya, retinol bukan terapi utama untuk acne vulgaris baik dari derajat ringan sampai dengan berat. Nomor utama adalah retinoid acid. Memang dia harus pakai resep, nggak apa-apa. Jadi kalau ada saudara kalian atau pernah nggak sih kalian punya saudara yang bukan dokter terus tanya, "Oi, aku pakai ini boleh nggak? Oi, aku gini-gini." Sering nggak tanya gitu? Mau sebanding tanya? Belum? Oh 3. Bentar lagi deh, semester 5 udah ditanya nanti. Karena dianggap semester 7 itu udah selesai kuliahnya. Pasti nanti ditanya, aku ada keluhan gini-gini nih, nah ini kasih apa ya? Kalau kalian bacanya setengah-setengah dan mendapatkan referensi dari sumber yang populer, kalian nanti akan kalah sama yang nanya, karena dia udah browsing duluan. Betul nggak? Betul. Malu dong kalau belajarnya kayak gitu doang. Oh selesai, aku ada kurang ini, aduh ya apa ya? Kamu browsing dulu, terus kamu screenshotin, kamu kasih ini loh gini. Aduh, aku udah baca itu, aku udah pakai itu, nggak mempan. Apa yang kamu lakukan? Makanya saya bilang dokter is an art. Kamu melihat, kamu mengalami, dan kamu mengerjakan. Itu wajib. Sama juga seperti ini, jadi dia cerita bedanya retinol sama apakah retinol itu eksfolian atau bukan. Prinsip kerjanya beda dengan eksfolian. Jadi eksfolian dari atas ke bawah, saya lapisan kulitnya. Kalau retinol, retinoid acid dan turunannya itu cara kerjanya meregenerasi dari bawah ke atas, sehingga retinoid itu bisa dipakai bukan cuma untuk jerawat. Itu nanti juga bisa ya. Pertanyaan lagi. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, kalau ada yang nanya kita ngomongin hidradenitis suppuratif. Ini levelnya 3A, disebut juga dengan acne inversa. Yang paling penting di sini adalah follicular hyperkeratosis yang berhubungan dengan kelenjar apokrin dan yang khas itu adalah ini sifatnya kronik, recurrent, disertai nyeri. Faktor resikonya ini perokok, obesitas, dan sindrom metabolik. Kalau kita lihat di buku atau di literatur, beberapa mengatakan dia ada berhubungan dengan infeksi bakteri, tapi tidak selalu ada hubungannya sama infeksi bakteri.
Itu yang membedakan sama nanti yang abses multiple kelenjar kayaknya gitu ya. Nah ini terapinya nih modifikasi gaya hidup, terapi komorbid dan faktor risiko lainnya, misalnya sindrom metabolik, terapi lokal dengan antiseptik dan antibiotik. Antibiotiknya apa aja? Bebas. Yang sensitif biasanya golongan macrolide, tapi masih banyak alternatif yang lain. Nah ini prinsip lagi yang harus kalian tahu. Bedanya ekrim dan apokrin itu apa? Kalau ekrim dia regulasi temperatur, evaporasi keringat, pendinginan kulit. Contoh penyakitnya yang tadi 4A yaitu miliaria. Kalau yang ini yang hiperhidrosis atau yang prohidrosis atau prohidrosis, gitu ya. Udah punya bayangan ya. Nah ini ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan kelenjar spesies, tapi biasanya nggak banyak keluhan kecuali kalau sudah parah. Dermatitis oral, dialesi berupa papul, pustul monomorf dengan skoma di area sekitar mulut, berhubungan dengan penggunaan steroid yang kurang tepat. Kadang-kadang dikaitkan juga dengan rosacea. Ini tadi yang bertanya juga rosacea. Rosacea itu apa sih dok? Ini sama deh, eritem, teramietasis, mirip banget sama jerawat. Saya tadi tuh mau masukin foto yang bedanya jerawat sama rosacea, cuma nggak sempet karena saya harus izin dulu sama yang punya foto. Kebetulan dia pasien, jadi kayaknya nggak nyampe gitu. Jadi mungkin besok yang kuliah berikutnya, yang kelas ini kelas apa ya? Berarti kelas saya mungkin bisa saya masukin. Karena dua ini tuh mirip-mirip rosacea sama akne. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu macam? Dan nulisnya udah pakai iPad semua ya. Ini untuk baca ya deh. Nggak ada nulis pakai tulisan lagi. Oh ada nulis satu. Serius apa? Bedanya rosacea sama akne vulgaris. Bedanya menurut akne. Akne tadi kan udah tak terangin. Jadi bedanya sama rosacea apa? Tuh, memang jerawat nggak merah. Ayo siapa yang jerawatnya nggak merah? Ini tuh depanmu jerawatnya merah. Ayo, apa? Rosacea merah. Ada yang tahu? Kakak yang belakang, apa yang belakang? Siapa ya? Yang tahu? Oh kamu, mau deh? Ujung? Apa bedanya? Udah ditunjuk sama temenmu loh. Siapa? Ayo, kamu kan saya bilang dokter is an art. Kalau kamu dengerin masuknya cuma 1%, kalau kamu ditanya kamu akan ingat. Lebih ingat lagi, kalau kamu ngomong akan jauh lebih ingat. Ini nggak dinilai, jadi tinggal ngomong aja. Ya, oke boleh. Tadi kamu yang gantian ya pertanyaan berikutnya. Ya, apa nih? Ya, kurang lebih betul jawabannya. Puas dulu. Kepala dong. Kalian nggak suka keuangan ini? Udah lama nggak keuangan? Iya. Basic yang harus kalian ingat rosacea itu tidak ada komedium. Ingat yang saya tadi
bilang akne vulgaris dia harus selalu ada begitu. Kalau rosacea tidak ada. Merah nggak semuanya merah. Akne merah, rosacea merah. Terangitis pada akne juga kadang-kadang muncul. Tapi kalau pada akne vulgaris selalu ada komedo. Kalau rosacea tidak ada sama sekali. Ingat-ingat ya. Kadang-kadang berhubungan dengan mikroorganisme. Pengalaman saya, rosacea yang datang kalau kita kerok nanti waktu kalian puasakan kerjain itu ketemu Demodex namanya. Ini common di kasur ada, di baju ada, di mana-mana banyak gitu. Jadi kalau kalian mau aku tuh bersih kok nggak ada Demodex, ya almost impossible gitu. Ini ada, tapi nggak menyerang. Kalau ada yang nggak ada keluhan apa-apa. Gitu. Nah ini gambaran dermatitis pada orang. Susah ya. Saya tuh dulu belajar kulit menurut saya agak susah karena makanya mirip-mirip, tapi selalu ingat ada tanda-tanda khas. Erupsi menyertai akne pada area sekitar mulut, sudut bibir, lipatan nasofageal hingga sekitar hidung dan mata. Dapat berupa pakul, vesikel, dan pustul. Sering terjadi pada wanita, anak-anak, dan dewasa muda. Etiologinya dikaitkan dengan penggunaan pasta gigi, berfluorat, dan kortikosteroid topikal. Ini yang saya highlight karena seperti kita tahu kalau orang yang pakai skincare, dokter yang dokternya sedikit tidak bertanggung jawab, dia akan memeriksakan ini dengan jangka waktu yang cukup lama. Jadi hati-hati pada kalian yang sudah pakai krim dokter, entah itu karena masalah kulit atau karena mau cerah atau karena mau nikah, pokoknya maunya berubah, tanyakan ke dokternya. Itu hak kalian sebagai pasien. Tanyakan, dok ini ada kortikosteroid topikal atau enggak? Karena kortikosteroid topikal ini sering banget dipakai di krim-krim perawatan kulit. Oke ya. Manifestasi klinis yang dapat menyebar hingga akurat dengan gambaran histopatologinya yang khas biasanya dikaitkan dengan rosacea. Nah, terapinya kok ada ini ya, kortikosteroid ada, boleh digunakan dengan jangka waktu pendek dan bila diketahui penyebabnya bukan karena penggunaan kortikosteroid topikal. Tapi kalau penyebabnya udah pasti karena ada penggunaan kortikosteroid topikal, ya jangan kasih ini. Pakailah terapi-terapi yang lain. Gitu. Nanti boleh dicari konsentrasi azelaic acidnya berapa serta antibiotik topikal yang bisa digunakan untuk dermatitis pada orang. Untuk belajar jaga-jaga kalau mereka pas ujian di luar. Next, miliaria. Ini yang kompetensi 4A. Kelainan kulit akibat retensi keringat, kelenjar ekrim yang disebabkan oklusi ductus ekrim ditandai dengan erupsi pakul vesikel yang dapat mengenai bayi, anak, dan dewasa. Ada macam-macam deh, ada kristalina, rubra, musculosa. Yang paling sering pada kasus kita, recall hit namanya, jadi yang ini, yang kristalina. Gitu. Makanya tadi di soal ada. Nanti kalau misalnya ketemu pasien, balik lagi karena suka ditanya sama saudara, apa sama teman yang medis atau serandom kalau kalian di warung ngobrol, dari dokteran ya, ini loh keluarku kayak gini. Kalian diharapkan bisa jawab, benar nggak sih? Pasti harus bisa jawab. Nggak mungkin kalian merasa, aduh aku masih semester segini, nggak bisa, nggak mungkin. Kalian itu punya pride. Aku nggak sombong kok di kedokteran. Ya. Yang masuk kedokteran saya ulangi sekali lagi itu udah orang-orang pilihan. Itu udah saringan dari sekian banyak yang masuk kedokteran. Nilainya nggak mungkin jelek. Jadi pasti ada pride-nya sendiri. Ada rasa, wah aku harus bisa jawab. Nah itu yang harus dipertanyakan. Nih ya. Jadinya apa? Nih. Ini yang paling sering nanti didapetin di puskesmas atau di klinik atau di vaskes yang lain. Jadi biasanya ibu-ibu tuh akan dikonsen kalau anaknya yang sakit dibandingin dirinya sendiri. Biasanya datang keluhannya miliaria, tapi dia takut kalau ternyata itu kenapa-napa dia berobat. Saya sampaikan poin-poin pentingnya. Ini tiga ini mirip sekali gambarnya. Nanti boleh dibuka, dicari kalau memang tertarik. Tapi kalau enggak, hafalin aja. Bedanya sama yang nomor 1 apa? Kandidosis itu jamur, jadi dia gatal. Bedanya sama miliaria, dia ada keluhan gatal.
Kalau keratosis pilaris, UKK-nya biasanya enggak di lipatan. Keratosis pilaris itu pada orang-orang yang divaksin di bawah-bawah gini biasanya. Yang terakhir erupsi acneiformis, UKK-nya hampir mirip juga, tapi lokasinya tidak di area-area yang banyak kelenjar ekrim. Itu ya. Ini prinsip pengobatannya simptomatik menghindari faktor pencetus. Ini yang tadi yang utama, tidak pojok manukalamin yang dapat ditambahkan dengan antipruritus. Tergantung penyebabnya. Kalau memang kita lakukan pemeriksaan penunjang dia ada squama, ada jamur, ada bakteri, ya boleh kita kasih antibiotik ataupun antifungal. Terima kasih. Selesai. Ada yang mau nanya lagi? Satu bab ya. Yang mau nanya lagi? Kalian nggak tertarik masuk kulit? Ada yang mau masuk kulit? Belum ya bayangan? Kulit PNS tuh yang daftar biasanya rata-rata di atas 20, yang diterima 5. Susah nggak masuk spesialis? Ya susah deh. Susahnya bukan cuma di ilmunya, tapi effortnya. Kalau kalian nggak resilient, kalian sudah terbiasa enak, ya mundur. Pengalaman saya selama saya kan ngajar bertahun-tahun ya, itu makin kesini residensinya kurang, jadi nggak tahu kenapa ya. Itu tantangannya kalian. Yang mundur di PPDS itu udah ada 4 orang. Jadi dia udah terima jalan berapa bulan terus keluar. Ya faktornya banyak, tapi beda sama yang dulu. Ya, ada yang mau masuk kulit? Tertarik kulit? Atau orang tuanya dokter kulit? Orang tuanya dokter kecantikan? Atau ada yang nyami-nyami jadi dokter kecantikan? Atau ada yang jadi selebgram, tiktoker? Kasihan lah. Boleh kok, tapi sekali lagi saya ikatkan lagi, kalau edukasi ya harus sesuai, nggak boleh harus baca dulu, karena semakin kita nggak baca itu makin menunjukkan kalau kita tuh ya nggak lihat ya jadi dokter. Kalau dokter itu kan syaratnya harus suka baca ya, benar nggak? Ada yang suka matematika di sini? Yang ada matematika yang 100 siapa? Banyak, mau masuk dokter itu kan syaratnya harus itu, matematikanya bagus. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Kimia? Kimia sama biologi ya. Tapi dipakai nggak sih matematika? Enggak, teoretically enggak. Tapi itu membangun sebuah sistemika berpikir dan logika. Jadi memang dari dulu tuh dokter ya orang-orangnya pilihan, nggak cuma pintar tapi juga harus punya logika. Susah ya jadi dokter ya. Oke, karena materialnya kita topik berikutnya. Di pigmentasi, tujuan pembelajarannya mengetahui struktur kulit secara umum dan proses pigmentasi serta mengetahui berbagai peran pigmentasi kulit yang sering dijumpai. Kita nonton dulu ya. Ini proses melanin, melanogenesis atau melanogenesis. Ini kalau mau standar aja nonton ini cukup. Pengen tahu lagi, baca lagi. Sumbernya banyak melanogenesis. YouTube ada, jurnal ada.
Di rumah. Kita mulai jam baru aja. Ini aku stop. Jadi kalau yang tahun lalu itu melasma itu masih masuk 3, tapi ternyata yang tahun kali ini dia masuk ke 2. Jadi hanya tahu tapi tidak perlu terapi gitu. Jadi ini kita skip aja ya, biar nggak terlalu banyak informasi masuk ke kepala. Terus nggak sih di dokteran banyak banget bacaannya? Iya, saya 5 menit baca apa, besok pagi apa ya? Apalagi kalau sekarang yang saya bilang tadi attention span-nya memendek, baru baca 10 menit ya media sosial, Instagram ya nggak apa, nggak dilarang. Nah, pigmentasi ini sekali lagi basic. Kalau nggak kepengen kulit nggak apa-apa, tapi ini basic yang harus tahu. Jadi pigmen itu ditentukan oleh tipe melanin yang disintesis dan jumlah melanin yang didistribusikan pada sel keratinosit di sekitarnya. Jadi ada namanya forming unit, jadi hubungan antara keratinosit dan melanosit yang membentuk satu kumpulan, itu namanya ada saya lupa. Itu yang memberikan warna. Melanin diproduksi oleh melanosit yang terdapat di stratum basalis. Melanosit memproduksi melanin yang disimpan dalam melanosom. Tadi saya lihat di kuis masih ada beberapa yang salah. Jadi ini pentingnya. Nah, ini ada yang tahu ini? Skin type 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skin type 1, 2, 3, 4, 5. Ini paling dasar deh. Jadi kalau kita mau belajar kulit, kita harus tahu dulu tipe kulitnya seperti apa. Nggak boleh di skip. Kalau kita nge-skip, kita nanti nggak bisa memberikan terapi yang baik untuk pasien ini, terutama pada kasus-kasus dengan pigmentasi. Ada yang pernah pakai atau enggak? Ada yang enggak yang nggak pernah pakai cream whitening? Ada? Ada? Apa? Pasti pakai. Ada cowok-cowok mungkin. Oh, saya sahabat saya. Kayak apa? Aku masih kuliah loh. Pacarmu nanya ini. Apa tante? Pacarmu nanya apa? Oh enggak. Oh ya. Mirip dokter aja. TikToknya kenapa? Enggak dokter. Enggak apa kok. Saya aja kok. Ngajak main dokter. Oh, main oleh. Ya wes, kesini maju dulu. Ini tuh, kemudian dia kalau maju tepuk tangan dulu yuk. Maaf ya, jangan marah loh. Ini siapa? Saya. Oh, beda. Mau main game apa tadi? Roblox. Ada yang masih main Roblox gak sih? Itu killing time. Bagus sih, Dek. Saya suka.
bagus. Karena Aisyah kamu nggak mendengarkan pertanyaan apa-apa, pulang lagi. Nggak tanya sih. Tadi pertanyaannya ada nggak yang pakai kelas ini ada nggak yang nggak pakai vitamin? Rata-rata mesti pakai vitaminnya karena ya nggak tahu ya, orang Indonesia paling takut kalau gitu. Coba sebutin salah satu agen vitamin yang sudah tahu. Kolagen. Kolagen. Dulu pernah dari krim dokter waktu SMA kelas 3. Itu krim malam dari dokter itu kayak di kapsul itu dokter, kayak di kapsul, kayak di apa? Iya, kayak disebut itu. Tulisannya Tenol gitu. Ya. Yang retinol atasnya itu. Retinosid. Iya, itu betul. Iya. Kolagen. Iya. Biasanya yang tahu kolagen itu di hand body itu whitening kolagen. Tahun dulu bosnya makasih. Kok kamu ini? Apa sih? Mau yang mana? Sebentar. Oh ini buat jerawat. Ini ada di oilnya. Oh ini boleh. Aku lupa. Iya. Iya. Aku cari baca aja. Sama-sama. Nah ya. Kalian ada yang mau tiktokan boleh loh. Nanti maju lagi tidak jadi yang malam. Kolagen. Ya, saya beri pengertian jadi kolagen itu dia tidak berhubungan dengan vitamin. Kolagen itu untuk jaringan di bawahnya epidermis. Sekali lagi berhubungan sama pigmentasi, tadi dia berada di stratum basalis. Basalis ada di bawah subkutis, dermis sama epidermis. Ya, epidermis itu ingat-ingat ya, itu prinsip. Bawah sendiri subcutaneous fat, kemudian atasnya lagi dermis, atasnya lagi epidermis. Kolagen, bundling atau apapun yang berhubungan sama kolagen dia ada di dermis. Fibroblast bikin putih enggak? Secara langsung tidak, karena sekali lagi yang menentukan pigmentasi tadi apa? Melanin. Jadi ya kalau mau banyak yang bikin putih apa? Ya yang bisa memblok pertumbuhannya melanin gitu. Tapi secara tidak langsung bisa nggak lebih putih? Bisa, karena dia regenerasi dari bawah. Dia merangsang vaskularisasi. Dengan kolagen yang banyak vaskularisasinya baik, dia bisa memberikan efek cerah. Tapi nggak bisa untuk vitamin, ya. Nah, balik lagi kalau kita pakai krim, kalau kita pakai krim untuk pemutih, tapi kita kulitnya kayak gini, terus kamu pakainya cuma OTC yang dijual bebas, over the counter product, retinol, niacinamide, licorice extract, alpha-arbutin, tranexamic acid, banyak banget. Bisa nggak kira-kira jadi kayak gini? Enggak bisa. Jadi jangan makan iklan deh, iklan kan banyak, kan banyak banget, something, mosquitific. Ya apa tahu nggak itu tiga itu tuh mereka saudaraan? Kalian tahu? Tahu. Harus tahu. Coba, Omnitrix Skin Technique, Omnitrix Skin Aqua, setipe mereka. Mereka kan masih jualan ya. Kamu yang kedokteran jangan ketipu. Jangan terus coba-coba. Aku kayaknya ada iklan baru ini, yang ikut tak beli ini. Testingnya temanku bagus. Ingat,
Kalau kita belajar, kita masuk dokteran, kita harus belajar gak setengah-setengah. Kalau kita tipenya kayak gini, ya jangan harap terus kita jadi putih. Iya, cerah sedikit bisa sedikit, tapi enggak balik kayak gini. Begitu mau lepas, ya balik lagi gitu. Karena basicnya tipenya gini, produksi melalnya akan terus sama. Nah, yang terbaru adalah ini. Jadi yang masuk kompetensi 3A dipilih kurang dari 20% dan hipohiperpigmentasi pasca inflamasi, melasma dan dipilih lebih dari 20%. Setelah bingung itu kompetensinya 2, nggak akan muncul di soal ujian yang aneh-aneh. Paling nanya beda ya, beda sama albino, ya kayak tadi di kuis. Tapi nggak mungkin pertanyaan terapi albino nggak ada, karena ya nggak perlu kalian tahu gitu. Nah ini melasma, kelainan pigmentasi kulit ditandai dengan patch makula diffus berwarna kecoklatan pada wajah, dominan terjadi pada wanita perimenopause. Tapi akhir-akhir ini sering banget melasma terjadi pada wanita yang belum menopause ataupun pada pria yang aktivitasnya banyak di lapangan. Etiologinya banyak deh, melasma itu genetik, hormon, sinar UV, biaya kontrasepsi atau idiopatik. Distribusinya di sini paling sering di sini, centrofacial. Nah, ada yang pernah lihat model hitam kayak gini, memblok hitam? Apa ya? Oh ini yang ada tahu? Ujung-ujung tahu? Dari siapa? Ada yang tahu? Ini melasma bukan? Kira-kira aja, atau hiperpigmentasi pasca inflamasi? Nggak ada yang tahu ya, susah. Iya, nggak apa-apa, karena kalian belum anamnesa. Jadi memang susah kalau belum anamnesa terus tiba-tiba bisa beri gambar kayak gini. Tapi pada kenyataannya, kalau kalian jadi dokter kulit, banyak sekali yang kirim gambar kayak gini ke kita. Dengan harapan satu kali foto sudah bisa pakai diagnosis. Itu yang terjadi pada saya. Nggak semua keluarga saya dokter. Jadi kadang-kadang tuh dia cuma ngirim gambar, Mbak ini apa? Terapinya apa? Kayak titik. Jadi kita sekolah lama banget cuma dapat kayak gitu doang. Rasanya sedih ya. Makanya kalian harus belajar benar-benar biar bisa memberikan edukasi yang baik. Ini adalah prognosis. Penyebabnya apa? Penggunaan whitening agent yang salah. Sering terjadi pada orang-orang dengan memakai skincare dokter yang berlebihan atau overuse treatment. Makanya namanya hydroquinone. Apa yang pernah dengar? Hydroquinone itu common banget di skincare dokter yang dia pengen jual whitening agent. Treatment formula ini dimasukkan sama mereka sebagai akhir pemutih. Sekali lagi, kalian dokter, saya tekankan baca, amati, praktekkan dan lihat. Itu yang bedain kalian sama yang tiktoker tadi. Ini khas banget kalau pakainya dokter ada ininya 2 minggu putih ya. Pasti gitu. Tanyain dokternya, dok ini ada ininya nggak? Itu udah rahasia umum. Kalau kalian pakai krim dokter yang mengandung ini 2 minggu putih, nggak ada 2 minggu, ada 1 minggu itu udah berubah banget. Tapi apa? Dia hidroquinone itu resikonya jangka panjang, menyebabkan osteoporosis. Lebih berat lagi dia menyebabkan kerusakan ginjal yang depan. Jadi kalau kalian hati-hati, sembarangan pokoknya aku mau putih pas nikah nanti, aku mau cari pacar aku harus putih. Kalian lupa ada konsekuensinya kalau kalian pakai terapi-terapi seperti itu. Nah ini adalah dengan agent lainnya, asam asilate tadi sudah betul disebut niacinamide sama sepial ya. Niacinamide konsentrasinya beda-beda, tapi kalau krim dokter rata-rata lebih tinggi selalu ya. Ada bedanya antara OTC dan krim dokter. Asam tranexamat itu buat pengikat darah ya, bisa dipakai juga. Biasanya oral dipakainya.
Kemudian bisa pakai chemical peeling, mikrodermabrasi, dan laser. Laser saya di sini hati-hati pada tipe kulit gelap. Karena apa? Pada tipe kulit kita dan dengan sinar matahari yang cukup kuat UV di negara Indonesia ini, laser adalah opsi terakhir untuk whitening. Dia putih cepat, dia pecah melaninnya. Jadi proses laser itu dia memecah melanin, memecah melanin. Tapi 3 bulan kemudian melanin itu akan terbentuk. Karena laser ada heat, ada panas yang dipancarkan yang merangsang untuk pembentukan melanin lebih baik lagi. Makanya kalau ada laser sekali untuk whitening atau flek biasanya tuman deh. Sebulan lagi minta lagi, sebulan lagi minta. Terus gitu-gitu continuous sampai pada akhirnya kalian aging dan dengan laser tok udah nggak cukup. Gitu ya. Ada yang pernah pilih? Ada jilbab kacamata? Pernah pilih? Oh, pernah pilih? Mana? Pakai apa? Pakai apa? Pilih. Retinol pen. Pilihnya di mana? Di rumah apa di skincare? Berarti home pill. Kamu pilihnya di klinik apa di kerja sendiri? Di klinik? Oh sendiri. Berarti beli peeling online. Ketika apa? Oke. Retinol juga ada peelingnya memang. Retinol pil ada, retinol dalam bentuk serum ada. Oh pakai serum. Belum pernah berarti. Ada yang pernah pilih? Pilih, kamu juga setia? Pernah. Oh di mana? Blitar. Oh di Blitar. Apa pilihnya? Yang di kliniknya dokter itu dokter kayak Ya aku tahu pilih dong. Pilihnya apa? saya nggak pernah nanya itu. Nanya lah. Nanya oh. Nanti kalau pilih lagi nanya itu. Tanya ya, kalian konsumen, jangan mau konsumen, apalagi konsumennya dokter. Tanya, biar kalian nggak dibodohin sama marketing. Peeling itu, iya, tapi salah satunya retinol pil itu ada, memang dijual di klinik dikerjakan, tapi kadang-kadang dijual online juga. Saya pernah lihat retinol pil itu. Kalau nggak hati-hati makanya bisa kebakar. Oh, itu 11. Prinsip edukasi pada pasien melasma, kalau kalian ketemu melasma, segera rujuk ke dokter kulit ya. Oh ini video boleh ditonton nanti. Skincare apa Jar? Dia skincare apa? Oh mereka nggak boleh pendiri urus apa sih? Demat ibu apa benar minta tentang lama. Vitiligo ini kasusnya 3A, berarti harus terapi pendahuluan untuk yang kasus kurang dari 20%. Ya. Kelainan nilai pigmen kulit ditandai dengan patch, makula difus berwarna putih berbatas jelas dan tegas. Kerusakan dalam rambut dimulai dari eritema sangat ringan dan pucat. Etiologinya ini, distribusinya seperti ini. Yang perlu diingat adalah vitiligo itu adalah continuous terapi. Jadi kalau level 3A berarti kan kalian terapi pendahuluan dan edukasi. Edukasinya kayak apa? Ini nggak bisa langsung sembuh sekali jadi, harus berkali-kali. Nah ini untuk bedanya tahu, ini yang HPI, hipopigmentasi pasca inflamasi,
Yang ini adalah vitiligo. Beda ya putihnya ya. Yang ini pucet, yang ini masih ada elegannya. Terapi utamanya pada anak-anak ini deh, cuman mahal sekali. Jadi kalau kalian setting nanti pas ujian KPPD apa ujian blok, terapinya pilihannya misalnya tidak ada pilihan pimecrolimus, kalian boleh pilih yang topikal corticosteroid potensi ringan sampai sedang ya. Ini nanti dicari topikal corticosteroid potensi ringan sedang itu apa? Karena banyak steroid itu. Oke ya. Nah ini bedanya sama albino. Albino sama vitiligo sama deh putihnya, putih-putih gitu, depigmentasinya ada. Tapi kalau pada albino dia ada defek. Dia hilang, sorry, kalau defek itu vitiligo dia hilang. Jadi semua yang ada pigmentnya dia tidak ada, jadi nggak ada gitu. Jadi warnanya kayak gini, rambutnya kena, matanya kena, iris matanya kena. Kalau vitiligo dia khas, jadi hanya pada area tertentu. Nah ini yang terakhir HPI. HPI itu bisa berupa hipopigmentasi pasca inflamasi ataupun hiperpigmentasi pasca inflamasi. Prinsipnya ini, acute skin injury or inflammation categorized as epidermal, dermal based on the depth of involvement. Initial treatmentnya itu yang harus kalian kuasai, seeking the root cause and controlling the primary cause of skin inflammation. Misalnya penyebabnya karena jerawat, ya berarti obatin dulu jerawatnya. Kalau penyebabnya karena jatuh, luka terus jadi hitam, terapinya akan berbeda sama terapi hitam misalnya karena jerawat, gitu ya. Harus anamnesa dengan baik. Dan nanti terapi berikutnya, subsequent treatmentnya based on depth, jadi dia harus sampai apisan diagnosis atau enggak, dan pemberatnya seperti apa. Terapinya apa dok? Kalau HPI hiperpigmentasi sama dengan melasma. Prinsipnya sama, semua LTHC boleh digunakan. Konsentrasinya beda-beda. Hanya yang perlu diingat adalah terapi pigmentasi tidak bisa dengan satu agen. Dia harus multimodalitis. Jadi kalau pakai krem tok OTC bisa nggak? Nggak bisa. Itu cuman buang-buang duit, buang-buang waktu. Kita nungguin, wah aku tak coba 4 bulan pakai krim whitening itu buat ngilangin bekas luka jatuh. Ya susah. Kalau tipenya dermal, kalau cuma epidermal bisa. Tapi kalau tipenya dermal, nggak bisa. Itu ya harus pakai tambahan terapi lain. Oke, terima kasih.